Episode 87. Bayangan di balik cahaya. Langit Tokyo menjingga. Perlahan ditelan malam. Dari jendela ruang kerja hotel, Arya menatap keluar. Namun pikirannya tak berada di kota yang gemerlap itu. Ponselnya berdering pelan di atas meja. Nama Sekar tertera di layar. Ada sesuatu yang kau temukan? Tanyanya. Begitu panggilan tersambung. Ya, Pak. Suara Sekar terdengar hati-hati. Dokumen keuangan milik salah satu perusahaan investasi yang dikendalikan oleh Tuan Pratama. Ada pola yang mirip dengan manipulasi dana yang dilakukan Rahman dulu. Saya sedang menyusun laporannya. Arya menghela napas. Kirimkan ke email pribadiku. Dan jangan beritahu siapapun. Termasuk Nadine. Ada jeda, termasuk Ibu Nadine? Iya. Kita belum tahu siapa yang bisa dipercaya. Ucap Arya dengan dingin. Pintu kamar terbuka perlahan. Laras masuk membawa 2 cangkir teh. Kamu belum istirahat juga? Tanyanya sambil duduk di sofa dekat jendela. Arya mematikan panggilan. Ia berusaha menyembunyikan beban di wajahnya. Banyak yang harus dipikirkan, katanya pelan. Laras memandangnya lekat-lekat. Kamu tidak sendirian di sini. Arya menoleh, mencoba tersenyum. Terima kasih, Laras. Namun, saat ia menatap mata perempuan itu, ada keraguan di sana tentang kemana hatinya sedang mengarah. Episode 88. Rahasia yang terungkap. Keesokan paginya, Nadine duduk di restoran hotel bersama ibunya. Tatapan ibunya tajam, memindai wajah putrinya yang tampak lelah. Kau kelihatan tidak bahagia, ucap sang ibu. Nadine menyentuh cangkir kopinya. Kadang, aku bingung, Bu. Apakah aku memilih jalan yang benar? Ibumu hanya ingin kau bahagia. Wanita itu menatap Nadine dengan lembut, lalu menyisip teh. Tapi ayahmu, dia mulai terlalu jauh. Hati-hati. Nadine menatap ibunya, terkejut. Maksud ibu, ayahmu, dan Rahman. Mereka pernah bicara soal Arya. Seperti ingin menyingkirkannya dari dunia bisnis. Ibu tak tahu banyak. Tapi, kau harus waspada. Sementara itu, di kamar, Arya menerima file dari Sekar. Ia membaca laporan itu dengan rahang mengeras. Bukti keterlibatan Pratama terlalu jelas. Kita perlu satu langkah lebih maju, Sekar. Ujarnya saat menelpon lagi. Apa yang Anda rencanakan? Arya menatap jendela. Kita bongkar semua di konferensi pers besok. Tapi pastikan, Nadine tidak tahu lebih dulu. Aku tak ingin dia jadi tameng. Episode 89. Persimpangan. Malam itu, Laras menemani Arya menyusun materi konferensi pers di balkon kamar. Mereka berdiri berdampingan. Angin malam menyapu rambut Laras yang tergerai. Setelah semua ini selesai, kamu mau apa, Arya? Bisiknya. Arya terdiam. Kalau masih ada yang tersisa dari diriku, mungkin aku akan kembali ke Jakarta. Memulai lagi. Laras tersenyum pahit. Dan Nadine, ia menoleh perlahan. Aku mencintainya. Laras. Tapi aku tak tahu, apakah pernikahan kami masih bisa diselamatkan. Terlalu banyak rahasia, terlalu banyak luka. Laras menunduk, tak menjawab. Dalam diamnya, ia menyadari bahwa ia mencintai pria itu lebih dalam dari yang seharusnya. Thank you all for watching this here video.